Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber, pelajaran sekolah Jadi Muda. Kembali kita akan bahas tentang termokimia. Ini untuk kelas 11 ya. Termokimia yang spesial hari ini adalah it is in English ya. Soal-soalnya dalam bahasa Inggris. Ini sudah saya persiapkan ya. Ada 5 soal yang akan kita bahas tentang termokimia di video ini. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist khusus termokimia, ada 35 video. Nah, ketambahan 1 nanti jadi 36. Ini soal termokimia dari berbagai macam sumber, ada yang dari Undip, ada yang mungkin dari UGM, dari SBMPTN, UN dan lain-lain. Oke, kita langsung saja bahas. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas sekarang termokimia. Calculate delta H formation. Hitunglah delta H formasi pembentukan. Nah, dari CO2 ya 0.06 grams of carbon, dari 0,0 gram dari karbon was burned, dibakar ya, dibakar. Sambil belajar bahasa Inggris ya. In a calorimeter, dalam sebuah kalorimeter, so as the temperature rise ya, temperaturnya meningkat, T-nya naik, temperatur naik ya. The temperature of 100 grams of water in the calorimeter ya, di dalam kalorimeter ada airnya yang volumenya yang masanya adalah 100 gram ya, from 25 Celsius degree to ini turun naik ya 29 ya tulisannya yang agak yang turun 29 Celsius degree ya. Kalau naik ya, suhu naik ya, suhu naik seperti ini artinya karena dibakar ya, tapi kita fokus pada C-nya ya, fokus pada C-nya. C-nya sendiri mengalami kan dibakar ya, dibakar berarti dia itu reaksinya sistem endoterm karena sistem karbon C ini dibakar ya, endotermik nanti deltanya positif ya, jadi delta H pembentukan ini. Oke, ini penting untuk kita kita notifikasi ya, atau kita perhatikan di awal-awal agar kita nilainya itu dapatnya enak. Oke, kita akan kita tuliskan dulu. Jadi C ini kalau dibakar ya, dibakar itu dengan oksigen ini akan menghasilkan CO2 ya. Nah, yang perlu kita hitung pertama energi yang terlibat. Seperti definisi dari termokimia adalah ilmu kimia yang ditinjau dari energi yang terlibat dalam prosesnya. Ya, energinya itu kita simbolkan Q ya, kalori ya. Nah, di sini rumusnya adalah Mc delta T. Nah, kita hitung delta T-nya dulu atau langsung aja di sini ya. Delta T-nya di sini masanya yang dibakar adalah 0,06 gram dari karbon, 0,06 gram dari karbon dengan koefisien enggak ada koefisiennya ya. Kalau menurut as the rise temperature, nah ini enggak ada, harusnya ada koefisien C-nya ini ya, harusnya. Kita ngambil data dari bawah, di sini ada koefisiennya rasanya. Nah ini. If the density solution untuk air ya 4,2 ya, kita ngambil dari bawah. Ini kan air ya, di dalamnya kan ada airnya, water ya. Di sini adalah 4, kita ngambil data di bawah, di sini 4,2
ya. Di bawah sini juga mungkin ada sama ya 4,2. Mungkin di sini ada juga ya memang 4,2 ya. 4,2 ini dalam 4,2 satuannya di sini gram ya, joule per gram. Jadi nyambung. Di sini kita pakai gram saja, nggak usah kilogram karena satuan yang kita gunakan di sini ada juga dalam gram. Ya, 4,2 joule per gram per derajat Celcius. Ya, di sini C kecilnya adalah 4,2 joule ya per gram per derajat Celcius. Ya. Jadi ini sudah nyambung, itu penting untuk kita pahami. Delta T-nya kita hitung dulu aja di sini. Delta T-nya adalah 29,69 dikurangi 25 menjadi 4 ya, 4,69. Ya. Di sini menjadi 4,69. Nah, hasilnya berapa ini? Kita hitung pakai kalkulator saja. Nah, 0,06 dikali 4,2 dikali 4,69. Kecil ya? Ya, 4,69. Ya ampun. Untuk mencari QMC delta C, M-nya ya air ya. Di sini yang naik suhunya kan air. Nah, hampir saja Pak Ali salah. Nah, ini kan air ya. Jadi Q yang terlibat adalah suhu dari kenaikan air. Di sini 100 gram. Nah, hampir saja Pak Ali salah. Maaf ya, masanya massa air. Karena yang naik suhunya di sini air. Ya, kalorimeter itu yang kita hitung adalah suhu di dalam air di dalam kalorimeter. Oke. Jadi di sini 4,2 100 dulu deh. 100 dikali 4,2 dikali 4,69. Nah, ini 496,39 gitu aja ya. 496,39. 496,39. Jadi kita bulatkan. Nah, ini adalah Q, satuannya dalam joule. Ya, di sini dalam joule. Oke. Kemudian, nah, untuk delta HF itu kan Q per N. Nah, ya kan? N-nya kita hitung, N itu molnya. Ya, molnya mol ya atau N itu sama dengan AR gram per AR. Nah, gram per AR. Atau masanya per AR ya. Kalau dalam kimia biasanya menghafalkannya gitu ya, gram per AR. Jadi atau massa lah, massa per AR. Nah, masanya adalah 0,06 per AR-nya dari C adalah 12. Nah, 0,06 bagi 12. 0,06 bagi 12. Nah, 0,005. 0,005. Nah, delta HF-nya ya yaitu Q ini berapa tadi Q-nya? 496,39 dibagi 0,005. Nah, ini dapat berapa? Kita bagi 496,39 ya, 496,39 dibagi 0,005. 99,278. 99,278 kilojoule. Kok kilojoule? Joule saja. Memang nggak besar ya, joule. Oh, titik kok ini ya, titik berarti ini bukan koma, titik joule.
Kalau dijadikan kilojoule berarti 99,278 kilojoule. Ya, biasanya dalam kilojoule. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wah, ini dinaikkan saja biar hemat tempat. Ya. Oke. Di sini ada into ke dalam. Into 0.4 CuSO4 ada 50 into 50 ml ya, 0.4 CuSO4 ya, di dalam 50 larutan CuSO4. Solution itu larutan ya, solution ini larutan. Was added zinc, ditambahkan zinc Zn. Temperature of the solution increase. Nah, increase berarti di sini exotherm. Di sini exotherm berarti dia itu suhunya naik, berarti nanti delta H-nya negatif. Nanti delta H nanti negatif. Delta H-nya akan negatif karena exotherm. Increase from 25 to 45 Celsius degree. Ya. If the density of solution is 1 gram, density itu massa jenis atau rho. Jadi rho adalah massa dibagi volume. Ya, atau nanti massa adalah volume rho kali volume. Ini 1 gram per mililiter. If the specific heat, ini rho ini bisa karena dalam mililiter ya. Kalau dalam liter itu ya 1 gram 1000 gram per liter. Ya, kita biasanya per liter. If the specific heat is, ini C-nya ya, ini adalah C-nya. And the container does not absorb heat, dan tempatnya itu tidak menyerap panas, jadi panasnya semuanya diserap oleh air. What is the reaction delta H? Jadi kita menghitung energi entalpinya. Nah, energinya sendiri H ya, rumusnya adalah mc delta T, dan ini adalah air ya. Ya, jadi punyanya air. Jadi massa ya. Nah, di sini atau biasanya ini dianggap sama dengan air. Kita tetap menggunakan C-nya ini ya, solution ini. Kecuali ada keterangan di dalam soal. Ya. Jadi massa adalah rho kali V. Jadi massanya ini diganti rho kali V. Rho kali V berarti C delta T. Ya kan? Rho-nya 1000. Volumenya adalah 50 ml, yaitu 50 per 1000 liter. Nah, nanti kan dicoret lagi 1000-nya ya kan. C-nya adalah 4,2 ya. C-nya 4,2. Kemudian delta T-nya nah, delta T saya hitung di sini terpisah adalah 45 dikurangi 25 ya. Di sini adalah 45 dikurangi 25 20 kalikan 20, ini bisa dicoret, tinggal ini dikalikan ya. 50 dikali 4,2 dikali 20, 4.200. Nah, ini dalam satuan joule. Saya masih ini positif apa negatif ya? Nanti saya cek lagi deh. Saya ini kalau suhu naik biasanya eksotermik ya. Jadi ini coba saya cek lagi. Yang jelas suhu naik itu pada umumnya eksotermik ya. Jangan-jangan Pak Ali salah ya. Harusnya minus. Coba nanti akan saya tulis di kolom komen. Ya, ini harusnya minus ini. Oke. Oke.
Di sini kita dengan rumus yang sama ya, dengan rumus saja kita harus nyari molnya dulu. Ya, rumusnya sama, nanti kita akan menggunakan ini. Ya. Nah, ini masanya molnya adalah CuSO4. Nah, ini karena ada data volume dan molaritas, kita pakai rumus volume kali molaritas. Nah, volumenya adalah 50 ml ya. Jadi 50 per 1000 biar jadi liter ya. Dikali 0,4. Ya. Berarti 20 per 1000 ya, atau 0,02 ya, 0,02 mol. Nah, kemudian delta H ya, ini harusnya ada minusnya kalau ini adalah eksoterm ya. Eksoterm itu mengeluarkan energi, jadi harus ada minusnya. N di sini H-nya 4200 dibagi 0,02. Nah, 4200 dibagi 0,02. 2100. 210.000 Joule. Ya. Atau ini minus, maaf, ini minus 2210 kilojoule. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan soal yang lain. Exercise. Into 100 ml of 0,2 molar CuSO4. Jadi dari sini langsung ketemu molnya ya. Kita hitung molnya sama dengan 100 dibagi 1000 karena dalam mili toh, per 1000 kali molaritasnya ya. Rumusnya dulu. Di mol adalah volume kali molar. Molarnya adalah 0,2. Nah, ini coret nolnya, ini habis, berarti molnya adalah 0,02 molnya. Nah, seperti ini. Oke. CuSO4 solution added exercise zinc powder ditambah serbuk zinc berlebih. In turns the temperature solution of up itu berarti naik ya. Kalau naik itu exotherm. Ya, kalau exotherm berarti tandanya minus nanti. The density of the solution is equal to water. Nah, ini massa jenisnya sama dengan air. That is rho-nya ya. The density itu rho-nya. Ini rho sama dengan 1 gram per liter. If the specific heat, nah ini adalah C-nya. Ya, determine the delta H reaction. Jadi reaksinya seperti ini. Kita tinggal mencari H-nya. H sama dengan MC delta T. Masanya adalah di sini kita punya rumus rho sama dengan V per massa. Massa per V kebalik. Massa per V, maka massa sama dengan rho kali V. Jadi ini adalah rho kali V kali C kali delta T. Nah, begitu. Rho-nya adalah di sini 1000 ya, gram per liter, 1000 ya, gram per liter dikali volumenya adalah 100 per 1000 ya, dalam liter. Terus C-nya di sini adalah CC 4,2 ya, kemudian delta T-nya 20 langsung ya, temperature solution intern up
ya. Jadi langsung saja kita masukkan 20. Di sini 1000-nya kita coret, ya, kita tinggal ngalikan, berarti ini 100 dikali 84, ya 84 nolnya 2, 8400. Nah H-nya, delta H adalah minus H per N, karena ini exotherm, sama dengan minus H minus 84 dibagi N-nya adalah 0,02. Nah, kita tinggal 8400 dibagi 0,02. Deng, 420.000 Joule atau 420 kilo Joule. Lanjut. Masih ada soal lagi. Into 66 ml of 0.6 molar HCl. Nah, jadi molnya langsung kita bisa hitung adalah molar kali volume. Molarnya adalah 0,6, volumenya adalah 66 bagi 1000. Ya. Nah, betul. Jadi kalau kita hitung 0,6 kali 66 93,6, ya, bagi 1000 0,0396. Loh, molnya kecil sekali ya. Ya enggak apa-apa deh. Nah, kita hitung H-nya. H mc delta T. Dan massa adalah H kali V, rho kali V. C delta T. Kemudian if the heat capacity of the container is negligible, ya, jika kapasitas panas dari kontainer diabaikan dan and the specific heat, ini C-nya sudah ada, determine delta H reaction. Rho-nya adalah tadi 1000, ya, 1000 sama dengan sebelumnya. Jadi rho-nya air 1000. Ya, di sini malah nggak dikasih rho-nya. Oke. Rho-nya, volumenya adalah 66 per 1000, bisa dicoret ya. Kemudian C-nya 4,2, ya. Delta T sama dengan 35,8 dikurangi 29, ya, berarti 8, 5 dikurangi 9, 6,8, ya, 6,8. Oke, kalikan 6,8. Ini kita coret, maka H-nya kita dapat 66, ya, dikali 4,2, ya, dikali 6,8. Nah, jeleng 1884,96. Betul ya, 66 kali 4,2 kali 6,8, 1884,96. Oke, dan delta H-nya tetap rumusnya N per H per N minus, ya. Di sini naik, ya. Di sini naik, ya. Nah, naik berarti dia exotherm. Kalau gitu dia minus Q per N 1884, ya, 96 dibagi 0,0396. Kita dibagi 0,0396. Jreng, wih, angkanya cantik, 47600, ya, 47600.
600 Joule atau 47,6 kilojoule. Lanjut soal terakhir kita ini loh, sudah habis. Nah, soal terakhir kita, the dissolution of 15.3 gram of sodium nitrate in calorimeter, there was a decrease temperature, decrease ya, decrease berarti nanti ini ada endotherm, berarti bertanda positif nanti ya. From 30 to 26 delta T sama dengan 30 dikurangi 26 sama dengan 4. The calorie capacity, kapasitas kalornya C ya, adalah 1071 Joule per derajat Celcius. Calculate delta H reaction. NaNO3 kalau Na-nya sendiri sama dengan berapa ini? 23. NO-nya kok NO? N-nya adalah 14. Oksigennya 3 kali ya, 16 kali 3. 16 kali 3 ini 18. 48 ya, kita tambah 7 tambah 8 15, 3 4 ini 8 85 ya, betul ya, di sini 3 4 oke 85. Jadi mol sama dengan massa bagi mr. Masanya adalah 15,3 dibagi MR-nya adalah 85. Kita cari 15,3 bagi 85. Jreng 0,18. 15,3 85 0,18. Oke. Ini molnya. Q-nya kalau pakai kapasitas kalor C delta T langsung. Jadi kapasitas kalornya adalah 1071 Joule per derajat Celcius dikali delta T-nya berapa tadi delta T-nya? 4 sama dengan 1071 kali 4. Betul ya? 1071. Oke. 1071 dikali 4 jreng 4284 Joule. Ini kalau segini, kalau dikalikan molnya melibatkan molnya, delta H-nya berarti decrease. Ini positif saja. Q delta T, Q bagi N ya, ini adalah endotherm. Q-nya Q 4284 dibagi N-nya 0,18. Mana ini? Nah, ini tinggal bagi nih. Bagi 0,18. Jeleng 23,800 Joule atau bisa 23,8 kilojoule. Oke, kita nanti akan ketemu lagi di pembahasan yang lain ya, mungkin tetap termokimia atau ganti soal ya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.